Setelah tadi teman-teman memasukkan di data view, maka langkah berikutnya adalah pada menu di SPSS, kita klik Analyze. Selamat datang di channel Ilmar Napstar. Kali ini kita akan membahas the tutorial of one-way MANOVA using SPSS. Nah, sebelumnya kita harus ketahui apa itu MANOVA. MANOVA adalah uji statistik yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen yang berskala kategorik terhadap beberapa variabel dependen sekaligus yang berskala data kuantitatif. Analisis ini disebut juga dengan istilah multivariat ANOVA. Multivariat ANOVA merupakan singkatan dari Multivariate Analysis of Variance. Artinya, merupakan bentuk multivariat dari analisis of variance ANOVA. Bentuk multivariat maksudnya adalah terdapat lebih dari satu variabel terikat. Uji ini mirip sekali dengan uji Hotelling atau T2. Letak perbedaannya adalah jika uji Hotelling T2 ini digunakan apabila hanya terdapat satu variabel independen dengan dua kategori saja. Sedangkan multivariat ANOVA dapat digunakan pada lebih dari satu variabel independen dan atau kategori 2 atau lebih. Berikut gambarannya. Number of dependent variable. Number of group in independent variable diantaranya 1 univariate, 2 or more multivariate. Untuk 2 groups specialist case itu t-test, uji t-test atau Hotelling T2. Sedangkan untuk 2 or more group generalized case diantaranya adalah analysis of variance ANOVA atau multivariate analysis of variance MANOVA. Nah, kita masuk ke uji multivariate ANOVA. Multivariate ANOVA dapat dikatakan kebalikan dari analisis diskriminan, karena pada analisis diskriminan variabel dependen yang berskala kategorik dan variabel independen yang berskala kuantitatif. Kedua uji ini mempunyai kesamaan dalam cara menentukan nilai variat dan menguji signifikansi statistik antar kelompok. Keunggulannya apa saja, yaitu mampu digunakan untuk menganalisis pengaruh setiap variabel independen yang berskala kategorik terhadap masing-masing variabel dependen secara terpisah. Di mana variabel dependen berskala kuantitatif, dalam penggunaannya membutuhkan asumsi, yaitu ukuran sampel yang lebih besar daripada univariate ANOVA, di mana dalam MANOVA ada batasan khusus dalam setiap sel atau kelompok. Minimal sebanyak 20 observasi dan jumlah sampel di setiap sel harus lebih besar dari jumlah variabel dependen. Nah, kita akan memasuki contoh uji MANOVA dengan menggunakan SPSS. Misalnya, kita akan melakukan penelitian yang berjudul pengaruh pekerjaan orang tua terhadap nilai ujian matematika, fisika, dan biologi untuk siswa kelas 6 SD A. Itu cuma pemisalan ya untuk SDA. Kemudian perhatikan judul penelitian data. Semuanya ada 4 variabel yang kita akan teliti. Di antaranya yang pertama itu adalah pekerjaan orang tua. Yang kedua, nilai ujian matematika. Yang ketiga, nilai ujian fisika. Dan yang keempat, nilai ujian biologi. Ini cuma sekedar contoh ya teman-teman. Teman-teman bisa sendiri memasukkan ujian misalnya ekonomi, akuntansi dan lain sebagainya. Ini cuma contoh. Oke. Di sini yang berstatus pekerjaan itu merupakan variabel independen yang bertipe kategorik atau skala data nominal.
atau biasa disebut dengan kualitatif. Terdiri dari 3 kategori seperti tani, guru, dan PNS. Sedangkan nilai ujian semuanya variabel dependen yang bertipe numerik atau kuantitatif atau skala data interval atau rasio. Berdasarkan contoh di atas, maka jelas harus Anda pahami kembali bahwa uji MANOVA harus terdiri dari satu variabel independen berskala kualitatif dan lebih dari satu variabel dependen berskala kuantitatif atau berdistribusi normal. Nah, berikut dataset yang sudah dibuat di dalam Excel. Artinya pada mula-mula kita membuka tabel Excel, kemudian untuk kolom pertama kita ketik responden, ya tergantung kita jumlahnya berapa. Misalnya di sini ada 24 responden, mau laki-laki perempuan itu terserah. Kemudian kolom kedua kita ketik pekerjaan. Di sini pekerjaan 1, 2, 1, 2, 1, 2 atau 1, 2, 3. Artinya ada 3 jenis pekerjaan yang akan kita masukkan di sini. Kemudian kolom ketiga itu adalah nilai matematika. Kita acak saja. Misalnya minimalnya 31, maksimalnya 98. Ya, terserah dari teman-teman sekalian. Selanjutnya di kolom keempat nilai fisika. Begitupun seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah nilai biologi. Nah, setelah membuat tabel pada Excel, mari kita membuat dataset itu ke dalam uji MANOVA dengan SPSS. Yang pertama, buatlah hasil penelitian pada 4 variabel ke dalam bentuk data sebagai berikut. Keterangannya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa pekerjaan itu kita kasih 3 variabel. Artinya yang nomor 1 itu bertindak sebagai petani, yang nomor 2 bertindak sebagai buruh, dan yang ketiga itu bertindak sebagai PNS. Nah, setelah ini kita tentukan, maka kita buka SPSS dan buat 4 variabel seperti di atas, yaitu pada variabel view. Nah, sebentar kita akan tampilkan bagaimana bentuk dari variabel view ini sendiri. Nah, pada variabel view untuk kolom pekerjaan itu harus bertipe numerik. Nah, di situ nanti ada pilihannya ya, tapi kita pilih tipe numerik. Untuk desimalnya di situ biasanya tampil 8. Tampil 8 ya atau 2. Kita kan tidak mau nilainya di sini kan sebentar tidak ada yang bernilai desimal, maka kita nolkan saja. Sedangkan untuk label pekerjaan, kita di label itu kita ketik pekerjaan sama dengan di yang pertama ini. Kemudian untuk tombol measure kita ketik nominal. Untuk value-nya 1 sama dengan tani, 2 sama dengan buruh, dan 3 sama dengan PNS. Nah, untuk mata pelajarannya sama dengan yang untuk pekerjaan, tipe numerik, desimalnya itu dinolkan, label pekerjaan, measure-nya itu tidak lagi nominal tapi scale karena di sini bukan angka, di sini angka-angka ya. Sedangkan untuk fisika sama dengan matematika, begitupun dengan biologi, formatnya sama. Kemudian kita copy paste data dalam tabel di atas untuk pekerjaan, matematika, fisika, dan biologi ke dalam tabel data view. Nah, berikut tampilannya. Data ini kita peroleh dari dataset Excel tadi. Tinggal kita blok semua, kemudian masukkan ke data view ini. Nah, maka tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Oke, sampai di sini kita akan beralih ke
Nah, tahap analisis MANOVA dengan SPSS. Setelah tadi teman-teman memasukkan di data view, maka langkah berikutnya adalah pada menu di SPSS kita klik Analyze. Ada di bagian atas itu klik Analyze, kemudian General Linear Model. Setelah ini maka akan muncul unvariate atau multivariate. Nah, yang kita pilih multivariate. Setelah ini maka lihatlah tabel di bawah ini, lalu masukkan variabel matematika, fisika, dan biologi ke kotak dependent variable. Yang ini teman-teman maksudnya. Yang fisika, matematika, biologi itu dimasukkan ke sini. Kan biasanya muncul di sini dulu. Nah, maka kita masukkan dengan klik tombol ini. Oke. Sedangkan variabel pekerjaan kita masukkan ke kolom atau kotak fix vector. Nah, di sini ada tulisan pekerjaan, maka kita klik ini, maka akan masuk di fixed factor. Nah, selanjutnya setelah teman-teman menuntaskan memasukkan beberapa variabel ke sini, maka teman-teman klik tombol model. Nah, Anda bisa menggunakan nilai bawaan default yaitu full factorial atau menggunakan nilai custom, yaitu dengan memilih custom dan memasukkan pekerjaan ke dalam kotak model dan mengubah tipe ke main effect lalu continue. Maksudnya setelah tampilannya seperti ini, kita pilih custom di sini, dan ada beberapa SPSS itu dia bukan custom di sini, tapi ada 3 pilihan. Tapi pilih yang kedua aja, sama ini, cuma bukan custom tulisannya. Nah, setelah itu kita rubah tipenya. Tipenya di sini kita pilih main effect. Nah, setelah kita klik ini, ganti main effect, kemudian kita klik tombol ini, maka akan muncul seperti ini pekerjaan. Nah, setelah itu kita centang include intercept in model, lalu continue. Apa yang akan terjadi teman-teman? Nah, sekarang tahap analisis post hoc setelah MANOVA. Setelah kita klik tombol post hoc ini, maka akan muncul jendela seperti di bawah ini. Lalu setelah muncul jendela itu, lalu masukkan faktor pekerjaan ke kotak post hoc test 4. Nah, pada equal variance assumption centang Ben Perroni, dan pada equal variance not assumed centang James Howell. Ingat artikel sebelumnya bahwa uji Ben Perroni dipakai untuk membedakan kategori mana yang berbeda pada variabel independen apabila hasil uji homogenitas tes pada Levens test menunjukkan memiliki varians yang berbeda dengan nilai signifikan besar 0,05, sedangkan James Howell dipakai apabila signifikannya kurang dari 0,05. Nah, berikut tampilannya. Ini maksudnya multivariate post hoc multivariate comparison for observed means. Nih, setelah muncul tabel seperti ini, kita klik pekerjaan, kemudian kita klik tombol ini, maka tampilannya akan seperti ini. Setelah pekerjaan muncul di sini, maka kita centang Ben Perroni. Nah, setelah Ben Perroni, maka kita centang juga James Howell. Habis itu kita klik continue. Nah, setelah kita klik continue, kemudian tekan tombol option di sebelah kanan sini. Sebelum ini ya. Lalu masukkan vektor pekerjaan ke dalam kotak display min force. Pada display centang descriptive statistik, observed power, dan homogenitas, dan biarkan significance level 0,05. Maka akan tampil seperti gambar di bawah ini. Ini maksudnya. Ini overall.
pekerjaan, klik tombol ini, maka untuk di display means for itu tampil pekerjaan seperti ini. Nah, yang kita perlu perhatikan di sini teman-teman, kita harus centang deskriptif statistik, observed power, dan homogeneity test. Nih, biarkan ini ya. Ini kan random, tetap jangan diganggu gugat. Nah, klik continue dan lihat hasilnya pada jendela output. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Output tabel deskriptif interpretasi uji MANOVA. Nah, sini matematika, jenis mata pelajaran, pekerjaan orang tuanya tani, buruh, PNS, dan ini adalah totalnya. Begitupun dengan fisika dan biologi. Ini standar deviasinya. Nah, tabel di atas menunjukkan hasil uji deskriptif. Contoh dari tabel di atas, responden dengan pekerjaan petani rata-rata atau min, nilai matematikanya itu sebesar 46,64 dan jumlahnya ada 11 orang. Sedangkan buruh rata-rata nilai fisikanya sebesar 76,67, jumlahnya ada 9 orang. Nah, begitu pula yang lainnya, cara membacanya sama. Nah, ini output multivariat ANOVA atau MANOVA. Nah, ini seperti ini teman-teman, ada efek, ada intercept, pekerjaan, value, UGF, hipotesis, error signifikan, non-sin parameter, dan observed power. Oke. Nah, seperti biasa untuk hasil UGF kita mengabaikan bagian yang diberi label intercept seperti gambar sebelumnya ya. Pada baris yang di bawah pada tabel di atas menunjukkan 4 nomor memberikan nilai P atau value untuk 4 uji multivariat yang berbeda. Value untuk 4 uji multivariat yang berbeda. Nah, hasil tersebut memberitahukan pada kita jika ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen pada semua variabel dependen. Jika Anda ditanya secara keseluruhan apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen pada satu set kelompok variabel dependen, maka Anda akan menjalankan MANOVA dan melihat hasil uji multivariat ini sebagai kesimpulan Anda. Artinya, jika 4 nilai V value menunjukkan kecil 0,05, maka signifikan pada level kepercayaannya mencapai 95%. Ingat bahwa berdasar tabel di atas tidak ada satu uji multivariat tunggal. Yang ada adalah 4 jenis uji yang berbeda. Nah, ini tabel uji asumsi Levene test pada MANOVA. Ini perhatikan ini teman-teman. Matematika UGF-nya 2,18 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, penjelasan dari tabel di atas menunjukkan hasil uji homogenitas yaitu uji Levene. Dikatakan semua variabel memiliki varian yang sama apabila nilai signifikannya besar 0,05. Nilai ini nantinya akan mempengaruhi pilihan uji post hoc apa yang digunakan. Uji post hoc apa yang digunakan. Sedangkan apabila signifikannya besar 0,05, maka uji post hoc menggunakan uji Ben-Perroni. Nah, sedangkan jika kecil dari 0,05, maka kita akan menggunakan uji James-Howell. Hasil di atas menunjukkan semua variabel dependen memiliki varian yang sama, sebab signifikan besar dari 0,05, sehingga uji post hoc yang digunakan nantinya adalah Ben-Perroni sesuai dengan kategori ini ya.
Nah, ini output dari uji MANOVA. Ini ada beberapa yang kita hasilkan dari uji output tadi itu. Maka ini tabel di atas menunjukkan nilai uji MANOVA seperti biasanya pada uji F. Anda akan disuguhkan dengan beberapa nilai: correct model, intercept, pekerjaan, error, dan total. Nah, output univariate ANOVA di dalam MANOVA. Langsung saja kita lihat baris pekerjaan. Pada tabel di atas, pada baris tersebut ada 3 baris lagi, yaitu matematika, fisika, dan biologi. Maksud dari hal tersebut adalah tiap baris menunjukkan hasil uji pengaruh satu variabel independen, yaitu pekerjaan terhadap masing-masing variabel dependen. Dari hasil di atas, lihat nilai pada kolom signifikannya. Dikatakan signifikan apabila nilai signifikannya kecil dari 0,05. Nah, contoh di atas. Ketiga nilai menunjukkan 0,000, di mana kecil dari 0,05. Sehingga kesimpulannya dan jawaban hipotesis kita adalah pekerjaan secara bermakna mempengaruhi nilai ujian matematika dengan p-value 0,000, yang artinya H0-nya ditolak atau H1 diterima. Untuk pekerjaan secara bermakna mempengaruhi nilai ujian fisika dengan p-value 0,000, yang artinya H0 ditolak atau H1 diterima. Sedangkan pekerjaan secara bermakna mempengaruhi nilai ujian biologi dengan p-value 0,000, yang artinya H0 ditolak atau H1 diterima. Output uji post hoc setelah MANOVA. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Oke, bisa teman-teman lihat dan saksikan bersama-sama. Nah, tabel di atas menunjukkan hasil uji post hoc karena nilai uji homogenitas menunjukkan signifikan besar dari 0,05 pada semua variabel. Maka masing-masing pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan uji Ben-Perroni. Dikatakan ada perbedaan variabel dependen, yaitu nilai ujian berdasarkan variabel independen, yaitu pekerjaan apabila memiliki tanda bintang seperti tadi yang ditampilkan. Nah, kesimpulannya dari interpretasi uji MANOVA dalam contoh di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk perbedaan nilai ujian matematika berdasarkan pekerjaan, yang memiliki perbedaan adalah tani dengan buruh dan tani dengan PNS. Untuk perbedaan nilai ujian fisika berdasarkan pekerjaan, yang memiliki perbedaan adalah tani dengan buruh dan tani dengan PNS. Yang terakhir, untuk perbedaan nilai ujian biologi berdasarkan pekerjaan, yang memiliki perbedaan adalah tani dengan buruh, tani dengan PNS, dan buruh dengan PNS. Oke, itulah pemaparan dari kami tentang uji MANOVA satu jalur dengan menggunakan SPSS. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, share, dan like teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.